Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayiswandi Muin, siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene, kelas 12 Agama 3. Baik, kali ini saya akan membahas tentang kaidah dhamir dalam Al-Quran. Nomor 1. Definisi kaidah tafsir. Secara bahasa, kaidah merupakan kata sarapan dari bahasa Arab, yaitu qaidah, berarti jamaknya qawaidah, yang berarti dasar atau asal sesuatu. Dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 127 disebutkan al-qawaidah dengan makna dasar pondasi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, Soraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Adapun definisi kaidah tafsir secara terminologi, istilah adalah seperangkat aturan yang dapat digunakan dalam istinbat, menggali makna-makna Al-Quran serta bagaimana cara menggunakan kaidah tersebut. 2. Kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Di antara kaidah-kaidah tafsir Al-Quran yang sangat penting untuk kita pahami adalah sebagai berikut. A. Penggunaan kata ganti, dhamir. Dhamir merupakan pembahasan yang sangat penting dalam kaidah penafsiran Al-Quran. Kajian tentang dhamir dalam Al-Quran telah lama menjadi perhatian para ulama. Pembagian dhamir sebagai bagian dari kaidah dalam penafsiran Al-Quran difokuskan kepada beberapa hal berikut. 1. Kegunaan dhamir dalam Al-Quran dalam kitab Al-Quran. Di Ulumi Al-Quran, Al-Syaukani menjelaskan bahwa dhamir dalam Al-Quran memiliki fungsi sebagai berikut. A. Meringkas bahasa kata. Contoh dalam Quran surah Al-Ahzab surat 33 ayat 35. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang benar. Kata ganti dhamir hum dalam lafaz a'adallahi lahum menjadi ganti dari 20 izim yang disebut sebelumnya. Dengan adanya dhamir, maka tidak perlu adanya pengulangan kata, pemburusan kata. B. Memuliakan madul dhamir. Madul atau marjin dhamir adalah suatu yang menjadi tempat kembali dhamir, seperti dhamir syam pada Quran surat Al-Qadr surat 97 ayat 1. Dalam firman Allah yang berbunyi, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr", yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. C. Mencela madul dhamir, seperti yang telah terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah surat 1 ayat 168, yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." 2. Madul atau marji dhamir. Ada beberapa ketentuan dhamir gaibah, kata ganti orang ketiga, terkait dalam beberapa keberadaan madlul marja dhamir yang terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut. A. Dhamir gaibah kembali kepada madlul yang disebutkan sebelumnya secara jelas, eksplisit. Madlul adalah disebut sebagai atau sebelum dhamir gaibah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat ke-35 yang telah disebutkan di atas. Contoh lain adalah Quran surat Hud surat 11 ayat 46. Dhamir kembali kepada nahu, sehingga artinya
dan Nuh telah memanggil putranya. B. Damir gaibah kembali kepada madlul yang disebutkan setelah secara jelas eksplisit seperti dalam Quran surah Toha surah 20 ayat 67. C. Damir gaibah kembali kepada madlul yang disebutkan secara eksplisit pada kata sebelumnya. Madlul yang disebutkan maksudnya di sini adalah mahsyar ditakwil dari fi'il yang disebutkan sebelumnya. Contoh Quran surah Al-Maidah surah 5 ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Damir hu pada lafaz kembali kepada kata keadilan yang merupakan masdar hasil takwil dan fi'il yang disebut sebelumnya. Ya, itulah tadi kaidah damir dalam Al-Quran yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.